Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dari ruang 441 ingin menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Di sini ada pengertiannya tentang perubahan dan perkembangan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang telah mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta dipahami oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya dan berbeda dari apa yang selama ini ada dan telah berlaku dalam organisasi. Selain itu, perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang agar tujuannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia. Faktor perubahan organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada faktor internal, adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Problem yang timbul dapat menyangkut masalah sistem kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan yang digunakan. Sistem kerjasama yang terlalu birokratis atau sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Yang pertama itu ada faktor eksternal, adalah penyebabnya perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungannya. Organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa faktor perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Sini ada contoh faktor eksternal politik. Itu ada politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi. Langkah-langkah perubahan organisasi itu yang pertama mengadakan pengkajian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Yang kedua itu mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Yang ketiga itu menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Yang keempat itu melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penelitian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya berarti negatif. Perencanaan, strategi, dan pengembangan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut. Yang pertama ini adalah tahap pertama itu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga ini tahapnya mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan
hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan ekstern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah sebagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat itu tahapnya ada mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penelitian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan untuk organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya termasuk modal dan sumber daya manusia. Untuk mencapai strategi ini, berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT. Perencanaan strategis planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengolah kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategis ini adalah sebuah pertunjukan yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Itu menurut pendapat Gensler 2001. Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan, manajer operasi haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi planning menurut Brown 2005. Kemampuan manufaktur harus dipergunakan secara tepat sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan strategis menurut Skinner 1969. Implikasi manajer pada perubahan dan pengembangan organisasi ini dalam konteks manajerial sebuah perusahaan yang memerlukan sebuah perusahaan terutama perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini juga bisa menjadi tolak ukur kemajuan suatu perusahaan. Salah satu bentuk perubahan yang dapat memajukan sebuah perusahaan adalah pembaruan proses bisnis secara terencana. Berkembang adalah tuntutan agar tetap dapat hidup. Proses perkembangan selalu berimplikasi terjadi perubahan. Perubahan adalah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan dapat ke arah positif maupun ke arah negatif. Karena hakikat alamiah maupun karena salah pengolahan akan mengakibatkan kemunduran dan bahkan kematian. Pengembangan yang didesain akan menghasilkan peluang lebih besar menuju ke arah yang positif. Mengolah perubahan tidak bisa disepelekan dan harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Manajemen perubahan adalah sebuah proses yang panjang dan membosankan meskipun banyak perubahan dapat dirasakan dan diantisipasi. Seringkali perubahan juga membawa akibat dan implikasi yang tak terantisipasi dan bahkan yang tidak diinginkan. Sebab yang terjadi karena adanya perubahan dan pengembangan organisasi adalah sebuah organisasi tersebut akan mengalami peningkatan baik dalam kinerja maupun hal lainnya. Organisasi tersebut juga akan diam di dalam suatu posisi melainkan tugas berkembang semakin hari. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sampai saat ini. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.